Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengayu Amalia akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang berjudul Ayunan Matematis. Yang bertujuan untuk 1. Memahami gerak harmonis sederhana, 2. Memahami ayunan matematis sebagai contoh gerak harmonis sederhana, 3. Menentukan percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan. Latar belakang. Gerak harmonik merupakan gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik selalu konstan. Fenomena osilator harmonik salah satunya digunakan untuk menentukan percepatan gravitasi bumi. Penentuan besar percepatan gravitasi bumi menggunakan ayunan matematis dengan berbagai metode analisis pengukuran. Percepatan gravitasi adalah percepatan yang dialami oleh benda karena beratnya sendiri. Berat benda adalah gaya tarik bumi pada benda tersebut. Gaya ini adalah gaya gravitasi, gaya tarik-menarik antara dua massa. Karena bumi tidak berbentuk bola, maka besarnya G tidaklah sama untuk setiap tempat di permukaan bumi. Secara eksperimen, besarnya percepatan gravitasi bumi dapat ditentukan dengan metode ayunan matematis, yaitu suatu benda digantungkan pada suatu titik tetap dengan seutas tali yang dianggap tidak bermassa. Kemudian tali tersebut disimpangkan sebesar sudut theta terhadap garis vertikal. Alat dan bahan. 1. 2 buah bandul yaitu bola bekel dan kelereng, benang, alat ukur waktu atau stopwatch, alat ukur panjang atau mistar, alat ukur massa atau neraca, dan busur derajat. Untuk cara kerja yang pertama yaitu ukur panjang tali ayunan yakni dari ujung benang yang tertambat sampai titik pusat bandul. Beri simpangan kecil pada bandul, ukur menggunakan busur derajat sudut theta, seperti pada gambar. Setelah bandul dilepaskan, biarkan berayun untuk beberapa saat, kemudian ukurlah waktu untuk 20 ayunan. Perhatikan bahwa yang dimaksud satu ayunan adalah gerak dari A ke B dan B ke C serta sebaliknya. Yang berikutnya, dengan panjang tali yang sama, ganti beban dengan bandul yang lain, lakukan kegiatan yang sama dengan percobaan sebelumnya. Variasi data berikutnya adalah panjang tali, pilih salah satu bandul, lakukan percobaan dengan panjang tali yang berbeda. Catat hasil pengukuran pada tabel. Untuk hasil yang pertama, dalam bentuk tabel, praktikum menggunakan bandul kelereng yang berisi percobaan 1-6 dengan variasi panjang tali dari 20 cm sampai 70 cm. Setiap variasi tali dilakukan 3 kali percobaan, lalu catat waktunya. Dan hitung periode serta periode kuadratnya. Yang kedua, tabel hasil praktikum dengan bandul bola bekel. Cara menghitung waktu rata-rata, cukup menambahkan ketiga hasil waktu yang diperoleh lalu dibagi 3. Untuk periode menggunakan persamaan T per N. T yaitu waktu rata-rata, N yaitu panjang tali. Setelah itu hasilnya dikuadratkan lalu menghasilkan T kuadrat. Untuk selanjutnya adalah grafik. Grafik yang berisi T kuadrat dan panjang tali. X pada grafik diisi dengan panjang tali, lalu Y pada grafik diisi T kuadrat. Yang kedua adalah grafik. Selanjutnya adalah cara menghitungnya. Dari grafik tersebut diperoleh skala X 0,1/12 sama dengan 0,008. Skala Y sama dengan 1/8 sama dengan 0,125. Tan alfa 0 sama dengan Y0 per X0 sama dengan 0,8 dikali 0,125 S kuadrat per 1
1,5 kali 0,008 meter sama dengan 8,3 S kuadrat per M. Tan alfa sama dengan 4 pi kuadrat per G0. G0 sama dengan 4 pi kuadrat per tan alfa sama dengan 39,4384 per 8,3 sama dengan 4,75 meter per sekon kuadrat. Rata-rata gravitasi sama dengan G0 plus G1 plus G2 dibagi 3. 4,7 plus 5,0 plus 4,2 sama dengan 13,9 per 3 sama dengan 4,6 meter per sekon kuadrat. Delta G sama dengan G1 min G0 ditambah G2 min G0 sama dengan 5,0 min 4,7 plus 4,2 min 4,7 dibagi 2. Hasilnya 0,1 meter per sekon kuadrat. G sama dengan G rata-rata plus minus delta G sama dengan 4,6 plus minus 0,1 meter per sekon kuadrat. KR sama dengan delta G per G rata-rata dikali 100%. 0,1 per 4,6 kali 100% sama dengan 10 per 4,6 sama dengan 2,1%. Ketelitian sama dengan 100% min KR 100% min KR sama dengan 100% min 2,1% sama dengan 97,9%. Kesesatan atau susatan G teori per G praktik dibagi G teori sama dengan 9,8 dikurangi 4,6 per 9,8 kali 100% sama dengan 0,530 kali 100% sama dengan 53%. Ketepatan 100% dikurangi kesesatan persen. 100% dikurangi 53% sama dengan 47%. Yang kedua, grafik pada bola bekel. Untuk cara menghitungnya sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama menghitung skala Y, skala X, tan alfa 0, tan alfa G0, rata-rata gravitasi, delta G, KR, ketelitian, dan kesesatan. Pembahasan. Praktikum kali ini yaitu ayunan matematis. Praktikum ini dilakukan untuk memahami gerak harmonis sederhana, memahami ayunan matematis sebagai contoh gerak harmonis sederhana, dan menentukan percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan. Alat yang digunakan adalah bola bekel, kelereng, benang, mistar, dan stopwatch, serta busur. Praktikum dilakukan dengan menggunakan variasi panjang tali yaitu 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, dan 70 cm. Untuk simpangannya yaitu 5 derajat, lalu diayunkan sebanyak 20 kali, kemudian ukur waktunya menggunakan stopwatch. Besar sudut akan mempengaruhi ayunan karena adanya gaya yang besarnya sebanding dengan jarak dari suatu titik, sehingga selalu menuju titik keseimbangan. Praktikum ini dapat membuktikan bahwa ayunan matematis adalah contoh dari gerak harmonis sederhana karena cara kerja ayunan matematis hampir sama dengan pengertian dari gerak harmonis sederhana, yaitu gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik selalu konstan. Besar kecilnya percepatan gravitasi tergantung pada panjang tali dan periode ayunan. Percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan dengan variasi tali, yaitu percobaan kelereng dihasilkan gravitasi berikut ini. G rata-rata 4,6 meter per sekon kuadrat, delta G sama dengan 0,1 meter per sekon kuadrat. Dengan KR sama dengan 2,1%, ketelitian 97,9%, kesesatan 53%, ketepatan 47%. Percobaan menggunakan bola bekel dihasilkan gravitasi berikut. Gravitasi rata-rata sama dengan
6 meter per sekon kuadrat, delta G sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Dengan KR sama dengan 16,6%, ketelitian 93,4%, kesesatan 38%, ketepatan 62%. Kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan dan berdasarkan tujuan dari praktikum tersebut serta hasil dari praktikum dapat disimpulkan bahwa 1. Ayunan matematis adalah contoh dari gerak harmonis sederhana karena cara kerja ayunan matematis hampir sama dengan pengertian dari gerak harmonis sederhana. 2. Ayunan matematis menggunakan bandul merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur nilai gravitasi. 3. Besar kecilnya nilai percepatan gravitasi tergantung pada tali dan periode ayunan. 4. Besar sudut akan mempengaruhi ayunan karena adanya gaya besarnya sebanding dengan jarak dari suatu titik sehingga selalu menuju titik keseimbangan. 5. Percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan dengan variasi tali, yaitu percobaan menggunakan lereng dihasilkan gravitasi sebagai berikut. G rata-rata 4,6 meter per sekon, delta G 0,1 meter per sekon kuadrat, dengan KR 2,1%, ketelitian 97,9%, kesesatan 53%, ketepatan 47%. Percobaan menggunakan bola bekel dihasilkan gravitasi berikut. G rata-rata 6 meter per sekon kuadrat, delta G 1 meter per sekon kuadrat, dengan KR 16,6%, ketelitian 93,4%, kesesatan 38%, ketepatan 62%. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.